Viral, kisah cinta Ambu Ane Ratna Mustika, dengan KDM, kisah cinta kekuasaan dan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sorotan media, di antara tekanan publik, tumbuhlah cinta yang tak biasa. Kisah fiksi dramatis terinspirasi dari isu viral di media sosial kedekatan Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan politisi ternama Jawa Barat dengan sosok Teh Novi, perempuan Sunda penuh karisma dan visi budaya. Mereka saling mengagumi, saling menguatkan. Namun akankah cinta mereka bertahan di tengah badai opini politik dan pengorbanan? Saksikan bagaimana cinta tumbuh di ruang yang penuh riuh. Bagaimana dua hati belajar jujur, terluka dan akhirnya menyatu dengan keberanian. Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi kebahagiaan dan kesuksesan. Malam itu, lini massa meledak. Twitter, Instagram hingga TikTok dipenuhi potongan video berdurasi 1 menit 30 detik. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat duduk berdampingan dengan seorang perempuan anggun berkerudung. Suaranya lembut namun tegas, Teh Novi. Di video itu mereka saling bertukar pandang, senyum, dan kalimat-kalimat yang tak biasa untuk dua tokoh publik. Saya kagum pada beliau. Jujur saja, ucap Teh Novi dengan sorot mata yang tak bisa dibantah. Lalu dibalas Kang Deddy Mulyadi dengan kalimat yang menghentak jagat maya. Rasa itu ternyata tumbuh di tengah ribuan kesibukan. Netizen menggila dalam hitungan jam, nama keduanya menduduki puncak trending. Ada yang tersenyum-senyum membaca komentar jenaka, ada pula yang mengetik dengan jari penuh amarah, merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang mereka hormati. Sebagian lagi hanya terpaku menonton ulang video itu sambil bertanya-tanya ini cinta yang tulus atau narasi yang sengaja dirancang. Dalam riuhnya politik dan popularitas, perasaan menjadi komoditas yang mudah salah tafsir. Di balik layar, Teh Novi memandangi layar ponselnya tanpa suara. Pesan-pesan datang beruntun dari keluarga, sahabat, bahkan mantan rekan bisnis yang dulu menjauh. Sebagian mencela, sebagian memeluk lewat kata, tapi tidak ada satupun yang tahu apa yang benar-benar ia rasakan malam itu. Campuran antara takut, lega, dan kelegaan yang nyaris menyakitkan. Ia tahu sejak awal menyukai seseorang seperti Kang Deddy Mulyadi bukan hanya soal hati, tapi juga risiko. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi duduk sendiri di beranda rumah dinas, mengenakan ikat Sunda dan kemeja putih yang kini mulai kusut oleh pikiran. Ia bukan pemuda labil, ia seorang gubernur, seorang ayah, dan seorang pria yang terlalu lama menahan diri untuk merasa. Tapi sejak bertemu Novi, sesuatu dalam dirinya runtuh perlahan. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ada seseorang yang membuatnya ingin jujur. Wartawan mulai mengepung kantor gubernur. Pihak humas kewalahan menjawab pertanyaan yang tak berkaitan dengan kinerja atau kebijakan, tapi justru soal rasa. Apakah benar Pak Gubernur menjalin hubungan dengan Teh Novi? Benarkah ini manuver politik menjelang pilkada? Publik memberi ruang untuk diam. Mereka ingin jawaban, ingin klarifikasi, seolah rasa butuh surat resmi. Namun, di tengah gaduh yang membela opini dan mengguncang wibawa, tak ada yang tahu bahwa malam itu di tempat berbeda, dua hati sedang bergetar dalam frekuensi yang sama. Mereka tidak sedang bermain drama. Mereka sedang terjebak di antara kenyataan dan harapan. Di balik panggung kekuasaan, cinta pun bisa jadi sesuatu yang lebih gaduh dari politik. 6 bulan sebelum malam viral itu, langit Bandung redup oleh mendung sore saat Kang Deddy Mulyadi duduk di tenda VIP, sebuah festival budaya Sunda yang digagas pemerintah provinsi. Ia hadir bukan untuk pencitraan, tapi karena ingin menghidupkan kembali warisan leluhur yang nyaris ditelan zaman. Di sela pidato sambutan yang ia siapkan, pandangannya terhenti pada sosok perempuan di panggung bersahaja berkebaya batik rancangan sendiri dengan mata yang menatap hadirin seperti menyihir satu persatu. Dialah Teh Novi, seniman, pengusaha batik, sekaligus aktivis lingkungan. Kang Deddy Mulyadi yang biasanya hanya memperhatikan esensi program dan kinerja panitia, mendadak tak bisa berpaling.
Ia menyimak setiap kata dari Teh Novi tentang kearifan lokal, filosofi daun lontar, dan suara perempuan Sunda yang semakin terpinggirkan. Bukan sekadar isi, tapi cara Teh Novi menyampaikan penuh wibawa tanpa perlu meninggikan suara. Ada kekuatan di sana, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Kang Deddy Mulyadi merasa kecil dan heran kenapa itu terasa melegakan. Setelah acara, ia memutuskan keluar dari protokol. Ia menghampiri Teh Novi secara langsung tanpa ajudan, tanpa formalitas. "Teh, abdi nuhun pisan. Tos nyarioskan hal nu hilapku urang ayeuna," katanya dengan nada rendah hati. Novi hanya tersenyum singkat, sedikit kaget, tapi tak menunjukkan kagum seperti perempuan lain yang sering mendekati sosok gubernur. "Saya hanya bicara dari apa yang saya alami, Pak. Budaya bukan kosmetik, dia luka yang belum sembuh," jawabnya. Kalimat itu sederhana tapi tajam membuat dada Kang Deddy Mulyadi terasa ditusuk perlahan. Sejak hari itu, komunikasi mereka berjalan di luar jalur formal. Mulai dari tukar buku rekomendasi, undangan diskusi malam lewat pesan WhatsApp hingga obrolan ringan soal kopi dan kesunyian. Novi punya cara unik membuat Kang Deddy Mulyadi tertawa tanpa harus melucu. Kang Deddy Mulyadi punya cara mendengar tanpa menggurui. Keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Satu di panggung politik, satu di panggung nurani. Tapi entah kenapa, mereka merasa seperti dua huruf dalam satu aksara lama. Namun tak semua merestui. Rekan politik Deddy memperingatkan perempuan itu bisa jadi risiko. Sementara sahabat Novi berbisik, jangan terlalu dekat dengan dunia mereka. "Nov, kau bisa habis." Tapi dua hati yang mulai saling menyentuh tak selalu bisa diatur oleh nalar. Mereka tak sedang merencanakan apapun, hanya mencoba merasa di tengah dunia yang terbiasa menolak rasa. Dan justru karena tak direncanakan, benih itu tumbuh lebih jujur. Seolah tak peduli siapa mereka, dari mana asalnya, dan kemana langkah mereka harus dituntun. Pertemuan itu bukan strategi. Ia adalah tabrakan takdir yang diam-diam mulai menggoyahkan batas antara jabatan dan keinginan untuk kembali menjadi manusia biasa. Pagi itu, Kang Deddy Mulyadi memulai rapat bersama tim pembangunan kawasan desa adat di Sumedang. Suara para kepala dinas bergantian mengisi ruang, tapi pikirannya tersesat di satu nama, Novi. Semalam, Novi mengirim pesan suara berdurasi 1 menit 50 detik tentang mimpinya membangun pusat pelatihan perempuan pengrajin batik berbasis kearifan lokal. Suaranya serak, terdengar lelah, tapi tetap hangat. "Kadang saya iri sama Bapak bisa membuat perubahan lewat kekuasaan. Saya hanya bisa lewat jarum dan malam," katanya di akhir pesan. Dan tanpa ia sadari, kalimat itu menamparkan sisi Kang Deddy Mulyadi yang sudah lama tertidur. Sisi yang ingin benar-benar berarti bukan sekadar populer. Mereka mulai bertemu diam-diam, kadang di pelataran museum tua, kadang di tengah kebun bambu milik Novi di Garut. Tak ada penjagaan, tak ada ajudan. Hanya dua manusia yang menyusuri waktu dengan tanya dan tawa. Kang Deddy Mulyadi kerap membawa kopi hitam dari kedai kecil langganannya. Novi selalu menyuguhkan tape singkong hangat dan cerita tentang masa kecilnya di Ciamis. Di momen-momen itu, jabatan Kang Deddy Mulyadi luruh perlahan. Ia bukan gubernur, ia hanya seorang lelaki yang mendengar perempuan bercerita dengan mata bersinar. Namun semakin dalam mereka menyelam, semakin sesak pula ruang yang bisa mereka jaga. Suatu sore, Novi bertanya dengan suara pelan, "Apakah ini akan kita teruskan?" Kang Deddy Mulyadi tak langsung menjawab. Ia menatap danau kecil di hadapan mereka lalu berbisik lirih. "Aku tidak punya jawaban, tapi aku tahu kamu datang bukan untuk direncanakan. Kamu datang untuk aku sadari." Dan itu cukup membuat Novi diam sepanjang perjalanan pulang dengan dada yang berat tapi bahagia. Sayangnya dunia luar tak diam. Seorang staf protokoler mencurigai pertemuan-pertemuan Kang Deddy Mulyadi yang tidak tercatat dalam agenda resmi. Beberapa wartawan mulai mencium aroma kisah yang lebih dari sekadar urusan program budaya. Mereka mulai bertanya-tanya, menghubungi akun-akun lama Novi, mencari celah untuk dijadikan headline. Gubernur dan aktivis di balik pertemuan-pertemuan senyap,
begitu bunyi draft artikel yang bocor ke media daring. Di tengah gempuran itu, Novi mulai menjaga jarak. Ia merasa kehadirannya bisa menghancurkan kredibilitas Kang Deddy Mulyadi, merusak karir yang telah dibangun dengan keringat dan reputasi. Tapi Kang Deddy Mulyadi menolak, biarkan publik berpikir apapun. Aku hanya ingin kamu tetap jadi ruang tenangku, ucapnya lewat telepon yang mereka tutup dengan keheningan panjang. Tak ada ucapan, selamat malam. Hanya sunyi yang menggantung seperti kabut di puncak gunung. Di antara panggung dan hati, mereka mulai berjalan di garis paling rapuh. Setiap tatap dan tawa kini punya harga. Setiap pertemuan bisa jadi ancaman. Tapi mereka tetap bertahan bukan karena yakin segalanya akan mudah, melainkan karena tahu rasa yang lahir dari kejujuran tidak mudah dimusnahkan. Meski dunia berusaha menghapusnya, matahari belum naik sepenuhnya ketika berita itu menyebar seperti api di ladang kering. Judulnya menyentak siapapun yang membaca, Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan Teh Novi, Cinta Rahasia atau Manuver Politik. Artikel itu muncul di media nasional disertai foto-foto tak resmi, siluet mereka berdua di pinggir danau, tangkapan layar percakapan di grup-grup WhatsApp, bahkan spekulasi dari pengamat politik yang bicara dengan penuh keyakinan seolah tahu segalanya. Dalam sekejap, keheningan mereka dirampas. Teh Novi menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di kolom komentar akun Instagramnya, puluhan akun menuduhnya, perebut, pengganggu rumah tangga, bahkan wanita licik berbalut budaya. Padahal Deddy telah lama pisah rumah dan hubungan itu tidak dibangun di atas kebohongan. Tapi publik tidak peduli pada kebenaran. Mereka lapar akan drama dan lebih percaya pada narasi yang dibentuk oleh algoritma, bukan hati nurani. Kang Deddy Mulyadi murka. Ia menegur tim humas dengan nada yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi lebih dari marah, ia hancur. Karena untuk pertama kalinya orang yang ia cintai dilukai atas namanya. Kalau ini semua karena aku, kamu boleh tinggalkan semuanya. Tidak aku yang salah, katanya dalam sebuah panggilan larut malam. Tapi Novi hanya menjawab pelan, bukan salah siapa-siapa. Kita hanya lupa bahwa yang diam pun bisa dibakar jika dunia menginginkannya. Keluarga mulai bersuara. Ibu Novi sakit dan meminta putrinya berhenti berhubungan dengan lelaki negara. Adik Kang Deddy Mulyadi yang selama ini mendukung diam-diam kini mulai khawatir reputasi keluarga ikut tercemar. Bahkan di lingkungan kantor pemerintahan mulai ada jarak. Orang-orang menatap Kang Deddy Mulyadi bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai subjek gosip. Kursi kekuasaan yang selama ini kokoh mulai terasa rapuh bukan karena lawan politik, tapi karena cinta yang ia perjuangkan, memutuskan menghapus semua unggahannya yang berbau pribadi. Ia juga menolak semua undangan wawancara. Ia tak bicara sepatah kata pun ke media, tapi keheningan itu justru menambah bahan bakar spekulasi. Kalau bukan benar, kenapa tidak dibantah? Tanya publik yang haus penjelasan. Padahal tidak semua yang benar harus dijelaskan. Ada rasa yang hanya bisa dimengerti jika hati masih punya ruang untuk percaya. Di tengah badai itu, mereka tetap saling berkabar. Tapi nada pesan-pesan mereka berubah, tak lagi penuh tawa atau puisi. Kini isinya hanya dua hal, menguatkan dan bertahan. Karena di dunia yang terlalu bising, kadang mencintai bukan soal memiliki, tapi soal siapa yang tetap menggenggam saat seluruh dunia mencoba melepaskan panggung itu tidak besar. Sebuah forum diskusi budaya yang awalnya biasa saja di aula kecil kampus seni di Bandung. Tapi ketika Kang Deddy Mulyadi dan Teh Novi duduk berdampingan di atasnya, kamera para jurnalis seperti tak berhenti berkilat. Awalnya mereka datang untuk mendengar pembahasan soal peran budaya lokal dalam kepemimpinan daerah. Namun, semua berubah saat seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya lantang, "Pak Deddy, Teh Novi, benarkah Anda berdua saling mencintai?" Ruangan hening. Novi menoleh perlahan ke arah Kang Deddy Mulyadi. Di momen itu, waktu seolah berhenti. Tak ada tim pengarah, tak ada naskah yang disiapkan. Hanya dada yang sesak oleh tahun-tahun yang terlalu lama disangkal. Kang Deddy Mulyadi menatap lurus ke depan, lalu bicara dengan suara dalam dan tenang. "Ya, kami saling mengagumi, kami saling menguatkan, dan jika itu disebut cinta,
maka izinkan kami tidak lagi berpura-pura. Gemuruh tepuk tangan bercampur dengan desahan kaget. Sebagian berdiri, sebagian menggeleng tak percaya. Kamera media langsung menyorot wajah Novi yang tetap tenang. Ia hanya menambahkan, cinta tidak selalu datang di waktu yang mudah. Tapi ketika ia datang, menolak adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kalimat itu viral hanya dalam hitungan menit. Video pengakuan mereka menyebar, lebih cepat daripada semua bantahan yang pernah dibuat. Namun kejujuran bukan obat dari segala luka. Justru sejak hari itu, badai menjadi lebih brutal. Meme-meme sinis mulai bermunculan. Di acara-acara resmi, Kang Deddy Mulyadi diperlakukan seolah tak lagi netral. Bisa bedakan mana urusan negara, mana urusan perasaan, tanya salah satu anggota dewan dalam sidang terbuka. Sementara Novi kehilangan sebagian besar sponsor komunitasnya. Kami tidak ingin nama kami dikaitkan dengan kontroversi, kata mereka dingin. Malam-malam mereka menjadi lebih sunyi. Kadang hanya ada pesan singkat, masih kuat atau aku di sini. Mereka tak pernah menyesali kejujuran itu, tapi mereka tahu jujur di dunia penuh topeng adalah pilihan yang mahal. Cinta mereka bukan lagi sekadar rasa, ia telah menjadi bentuk perlawanan terhadap dunia yang terlalu nyaman hidup dalam kepura-pura. Namun dalam gelap yang semakin pekat, justru rasa itu menemukan akar paling dalam. Kini mereka tak lagi berdiri di antara kemungkinan dan rahasia. Mereka berdiri dalam kebenaran yang menakutkan tapi nyata karena cinta pada akhirnya bukan hanya soal rasa di dada, tapi keberanian untuk tetap berdiri saat semua ingin melihatmu jatuh. 3 minggu setelah pengakuan itu, sorotan tidak surut justru menguat berubah menjadi penghakiman tanpa henti. Akun media sosial Kang Deddy Mulyadi diserbu komentar penuh amarah dan satire. Fokus kerja, jangan sibuk pacaran. Pemimpin atau pujangga cinta, bahkan para pendukung loyalnya mulai ragu. Di balik meja rapat, para pejabat mulai berbisik saat Kang Deddy Mulyadi datang. Ia bukan lagi simbol kepemimpinan yang utuh. Ia kini jadi teka-tengah manusia, setengah cerita yang dibentuk media. Sementara itu, Novi mengalami tekanan yang lebih sunyi tapi mengguncang. Ibunya dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah naik setelah diberondong oleh tetangga dan kerabat yang menuntut penjelasan. Komunitas batik yang ia rintis dengan sepenuh hati mulai kehilangan kepercayaan publik. Novi mencoba tersenyum di depan banyak orang, tapi tubuhnya mulai lelah. Ia tidur tak lebih dari 3 jam sehari dan mimpi buruk datang lebih sering dari doa yang ia sempatkan. Pada suatu malam, di bawah pohon beringin tua di halaman belakang rumah Novi, mereka bertemu dalam diam. Tak ada kopi, tak ada makanan kecil, hanya pandangan yang saling mencari kekuatan. Kalau kamu ingin mundur dari semua ini, aku mengerti, kata Kang Deddy Mulyadi lirih. Suaranya nyaris patah, tapi Novi hanya menggeleng perlahan. Aku tidak ingin pergi, tapi aku takut kita berubah menjadi luka yang tak sembuh-sembuh. Kang Deddy Mulyadi menunduk. Ia tahu kekasihnya bukan lemah. Ia hanya sedang kelelahan menanggung kenyataan yang tak seharusnya seberat ini. Ia memegang tangan Novi pertama kalinya di ruang terbuka tanpa peduli siapa melihat. Kita tidak salah, tapi mungkin dunia belum siap menerima cinta yang datang di waktu yang rumit, ujarnya. Novi menatap mata Kang Deddy Mulyadi dan kali ini ada air yang jatuh perlahan dari sudut matanya. Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Kadang cinta hanya perlu didiamkan agar tak meledak jadi duka yang lebih parah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Novi mengirim pesan singkat. Hanya 1 kalimat, aku akan menjauh sementara agar kamu bisa berdiri lagi. Tak ada perpisahan, tak ada janji bertemu. Hanya jeda yang sunyi dan keputusan yang mencabik diam-diam. Kang Deddy Mulyadi membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu Novi tidak menyerah. Ia hanya melangkah mundur agar yang ia cintai tak runtuh seluruhnya. Dan di sanalah cinta mereka diuji dalam bentuk paling sepi. Memilih kehilangan sesaat demi menjaga yang lebih besar. Karena kadang jalan menuju bersama tak lurus, kadang ia harus retak lebih dulu agar tahu siapa yang tetap berdiri saat serpihannya berserakan di tanah. Musim hujan datang lebih awal ke Jawa Barat tahun itu. Langit nyaris tak pernah cerah,
seolah ikut berduka atas perpisahan yang tak pernah diumumkan. Kang Deddy Mulyadi kembali ke rutinitasnya, sidang, rapat, kunjungan ke desa-desa, menyusun kebijakan yang tak pernah menunggu. Tapi wajahnya berubah. Ia tetap tersenyum di depan publik, namun ada kehampaan di matanya yang tak bisa disembunyikan kamera. Orang-orang terdekat tahu ini bukan tentang pekerjaan, tapi tentang kehilangan yang dipaksakan demi menjaga segalanya tetap utuh. Novi pun mencoba kembali ke hidup lamanya. Ia kembali mengajar para ibu muda membatik, memimpin forum komunitas, dan membuat konten edukasi budaya. Tapi setiap jarum yang ia pegang, setiap pola batik yang ia lukis selalu terasa seperti mengingatkan ada seseorang yang kini ia simpan dalam diam. Ia berhenti membuka media sosial, menjauh dari sorotan, dan mulai menanam kembali bunga-bunga yang dulu ia abaikan. Aku sedang menumbuhkan ulang diriku, tulisnya dalam jurnal pribadinya. Tapi bahkan itu pun terasa seperti menyiram luka. Bukan tanah. Tak ada pesan masuk dari Kang Deddy Mulyadi selama berminggu-minggu. Tapi Novi tahu itu bukan karena tak peduli. Itu bentuk hormat, bentuk kasih yang tak memaksa untuk tetap hadir ketika jarak dibutuhkan. Sebaliknya, Novi mulai menulis surat-surat yang tak pernah ia kirim. Ia simpan dalam kotak kayu kecil, surat tentang rindu yang tak gaduh, tentang harapan yang tak berani disebut, dan tentang keyakinan bahwa cinta sejati tidak butuh panggung. Cukup keteguhan untuk tidak pergi meski diminta menjauh. Sampai pada suatu sore, Novi diundang menghadiri peresmian pusat budaya baru di Ciamis, daerah tempat ia dibesarkan. Ia nyaris menolak, tapi undangan itu terlalu personal. Saat ia tiba, matahari baru saja menyentuh batas horizon dan di pelataran bangunan itu terpampang nama Galeri Budaya Teh Novi, sebuah tempat yang digagas diam-diam oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Novi menjaga akar identitas tanah Sunda. Di dalamnya, tergantung salah satu karya batik Novi dengan catatan tangan kecil di bawahnya, cinta adalah warisan paling sunyi dari sebuah keberanian. Novi berdiri mematung, para wartawan sibuk menyorot. Para tamu undangan sibuk bersalaman, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Kang Deddy Mulyadi tak datang. Ia tak muncul di acara yang jelas-jelas menyimpan namanya. Tapi Novi mengerti ini bukan tentang tampil, ini tentang memperlihatkan cinta dengan cara paling sunyi dan paling setia. Malam itu, Novi kembali ke rumahnya dengan hati yang sedikit berbeda. Luka itu belum sembuh, tapi ia mulai mengering. Rasa itu belum kembali, tapi ia tak lagi goyah. Karena kini Novi tahu cinta sejati tak selalu berakhir di pelaminan atau sorotan media. Kadang ia tumbuh menjadi kekuatan diam yang membiarkan seseorang melangkah jauh tapi tetap tinggal di dalam dada dan tak pernah benar-benar pergi. 1 tahun berlalu, sejak pengakuan mereka mengguncang ruang publik, Jawa Barat tak lagi gaduh membicarakan Kang Deddy Mulyadi dan Novi. Dunia kembali sibuk dengan berita baru, skandal baru, cinta baru yang dijual lebih murah dan lebih sensasional. Tapi di balik gemuruh itu, dua jiwa yang pernah terbakar oleh sorotan perlahan membangun kembali reruntuhan. Masing-masing dalam diam, masing-masing dalam pertumbuhan. Kang Deddy Mulyadi tak pernah menghapus Novi dari hidupnya. Ia menuliskan namanya di setiap kebijakan yang menyentuh perempuan, pendidikan budaya, dan pelestarian seni lokal. Setiap program kecil yang memberi ruang bagi suara perempuan Sunda adalah bentuk cintanya yang kini disublimkan menjadi pengabdian. Bagi publik, itu hanya tugas gubernur. Tapi bagi Novi, itu adalah isyarat bahwa cintanya tak pernah ditanggalkan, hanya dialihkan agar tidak melukai lagi. Suatu hari saat senja mulai jatuh di pelataran gedung sate, sebuah surat datang di meja Novi. Tak dikirim lewat kurir resmi atau pesan digital, hanya secarik kertas tua dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Jika bunga yang kita tanam dulu mulai mekar, haruskah kita biarkan ia gugur sendiri atau maukah kamu datang melihatnya bersamaku? Novi membacanya tanpa air mata, tanpa senyum. Hanya napas yang tertahan dan dada yang bergetar sangat pelan. Hari itu juga Novi datang ke taman kecil di belakang kantor gubernur. Tempat mereka dulu pernah bicara di bawah pohon flamboyan yang kini lebih tinggi, lebih rindang.
Kang Deddy Mulyadi sudah duduk di sana mengenakan batik sederhana. Tak ada pengawal, tak ada kamera. Hanya dua orang yang pernah memilih berani lalu memilih mundur dan kini mungkin diberi satu kesempatan lagi. Tak ada pelukan, tak ada kalimat panjang, hanya genggaman tangan yang perlahan saling temukan arah. Aku tak menjanjikan tenang, kata Deddy perlahan. Tapi aku janji kali ini kita berjalan berdampingan. Bukan di balik layar, bukan diam-diam. Novi mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari tatapan laki-laki yang dulu ia tinggalkan bukan karena berhenti mencintai, tapi karena terlalu mencintai hingga tak ingin menghancurkannya. Aku tidak butuh janji besar, cukup langkah kecil yang jujur, jawabnya. Dan di antara mereka segala luka terasa berubah menjadi tanah subur yang siap menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan mungkin cinta sejati memang tidak butuh dunia untuk setuju. Ia hanya butuh dua hati yang tak menyerah. Bahkan setelah dibakar habis oleh penghakiman, cinta itu kini tak lagi bersembunyi, tapi juga tak butuh panggung. Ia menyatu dalam riuh, dan dari riuh itulah akhirnya mereka kembali menjadi satu dengan kepala tegak, tangan saling menggenggam dan hati yang tak lagi takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.